Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan para kaula muda yang kami kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi ini saya bersama dengan anak saya Baptiste Noel mengajak kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu urapi kami, bimbing kami dengan Roh Kudus, sehingga kami semua, baik hamba berdua maupun juga dengan seluruh jemaat Tuhan, kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, hari ini tanggal 1 Mei 2023, firman Tuhan terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dengan tema bertekun dalam iman. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari firman Tuhan yang telah dibaca, ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pertanyaan pertama, apa saja aspek bertekun dalam iman? Aspek bertekun dalam iman di dalam ayat 42 ada 4 aspek, yaitu yang pertama bertekun dalam pengajaran, yaitu bahwa orang percaya dalam gereja mula-mula mereka semakin kuat dan semakin teguh di dalam kerinduan mereka untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul, bahkan mereka belajar dari para rasul tentang firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu orang percaya di Yerusalem itu hasil khotbah Petrus ada 3.000 orang. Dan 3.000 orang ini mereka berlatar belakang Yahudi yang hanya tahu yaitu kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab sastra yang lain yang ada di Perjanjian Lama. Tetapi apa yang berkaitan dengan kekristenan itu mereka masih kabur. Maka mereka ingin belajar, mereka ingin tahu dari para rasul. Nah, oleh karena pada saat itu Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis. Jadi mereka harus mendengar langsung dari para rasul yang menerima firman Tuhan dari Tuhan Yesus, sehingga jemaat Tuhan boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus sabdakan untuk diteruskan kepada mereka. Nah, kita bertanya, bagaimana para rasul ini bisa mengingat perkataan Tuhan Yesus? Ternyata, saudara, Alkitab memberitahu bahwa mereka itu atau para rasul itu memperoleh pengetahuan atau mengingat perkataan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Karena di Injil Yohanes dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan mereka kembali apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Sehingga pada waktu mereka mengajar, secara otomatis Roh Kudus membasuh pikiran mereka sehingga mereka mengingat kembali perkataan-perkataan
yang pernah disampaikan Tuhan Yesus sebagai bentuk pengajaran, karena ini merupakan tanggung jawab yang disampaikan dalam Matius 28 ayat 20, yaitu ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi mereka sebagai orang Kristen mula-mula, mereka punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Itu aspek yang pertama. Jadi karena itu doktrin sangat penting dalam membentuk pemahaman kita tentang apa yang dilakukan Allah dalam hidup kita, khususnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka punya kerinduan untuk selalu bersekutu. Di aspek yang kedua itu, mereka ingin sekali bersekutu. Seolah-olah kalau mereka tidak bertemu adalah sesuatu yang menjadi kerugian bagi mereka. Maka mereka berkumpul bersama, bersekutu bersama untuk membagi pengalaman secara rohani. Mereka terus membangun persekutuan di antara mereka. Itulah bagian dari bertekun dalam iman yang kedua. Yang ketiga, mereka memecahkan roti, yaitu mereka mengucap syukur. Biasanya kita sebut sebagai Ekaristi. Jadi perjamuan kudus itu sebagai sebuah ucapan syukur. Bentuk ucapan syukur oleh karena Tuhan Yesus sudah memberikan tubuh dan darahnya kepada kita yang kita peringati dalam perjamuan kudus itu. Itulah aspek bertekun dalam iman yang ketiga, sehingga bagi mereka adalah rugi kalau pada waktu perjamuan kudus mereka tidak hadir. Dan yang keempat adalah aspek ibadah. Di sini dikatakan dalam doa. Jadi doa di sini bukan satu, tetapi ada doa yang dilakukan dalam bentuk ibadah yang dinaikkan mungkin oleh satu atau dua orang, sehingga mereka semakin memperoleh peneguhan dari Tuhan. Mereka terus memuliakan Tuhan dalam ibadah mereka. Itulah kerinduan mereka, tentu diiringi dengan nyanyian, dengan pujian kepada Tuhan, sehingga semua yang mereka persembahkan itu menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah keempat aspek dalam kaitan dengan bertekun dalam iman. Selanjutnya, bagaimana seharusnya sikap jemaat terhadap pertumbuhan iman? Dari ayat ini kita melihat sikap jemaat adalah mereka punya komitmen. Dikatakan sini mereka bertekun, artinya mereka mengabdikan diri mereka untuk mengutamakan aspek pertumbuhan. Karena mereka masih bayi rohani, jadi mereka butuh asupan, yaitu makanan rohani melalui persekutuan dengan memperoleh pengajaran, melalui ucapan syukur dalam perjamuan kudus dan ibadah, sehingga mereka semakin bertumbuh. Kalau bicara bertekun, berarti mereka tidak melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Dimanapun mereka berada, kemana mereka pergi, mereka selalu ingat kapan mereka bersekutu bersama, kapan mereka merayakan perjamuan kudus bersama, kapan mereka beribadah, kapan mereka melakukan PA, dan mereka mau supaya mereka hadir. Mereka tidak terlewatkan dari berkat-berkat rohani melalui aspek pertumbuhan iman ini. Pertanyaan terakhir, apa komitmen kita untuk bertumbuh dalam iman? Jadi kita mencontohi
kehidupan gereja mula-mula, yaitu kita punya komitmen untuk mengutamakan pemenuhan rohani melalui doktrin yang benar atau pengajaran yang benar, melalui persekutuan dengan sesama untuk saling memperhatikan, melalui ucapan syukur mengingat akan karya Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus, dan melalui ibadah di mana kita menaikkan doa terhadap satu sama lain, terhadap para pelayan Tuhan, terhadap orang percaya. Apakah kita sudah melakukannya itu? Kita serahkan kepada masing-masing pribadi. Karena itu, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain agar mereka juga dapat bertekun dalam iman kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita mengakhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kami bertekun dalam iman, menghasilkan pertumbuhan iman kami yang sehat, sehingga kami bisa membagikan firman Tuhan kepada sesama, agar orang-orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang melaksanakan kehendak Tuhan dalam menjalani awal minggu ini di dalam anugerah Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, dan Papua serta Papua Barat. Tuhan menolong dan menyertai setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin.